Dia pun contoh. Soalnya ada orang yang datang minum mabuk lah, dia bilang, beta hanya minum 15 menit sah. Habis itu beta ada sibuk di sini, soalnya ada. Ya. Dalam hal kebenaran Tuhan tidak bisa kasih pilihan, dia kasih perintah. Ini yang benar, ikut yang ini. Semua minta putus baru kita duduk malam-malam baru kita menyanyi. Malam bantu aku untuk lupakan dia. Wih. Salam. Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita jalan di jalan raya, itu ada rambu lalu lintas, ada tanda-tanda, dan itu dia punya makna sebagai petunjuk. Kalau di kita sini ada maksimal kecepatan 25 km per jam. Artinya bahwa yang bawa kendaraan mau motor mau auto paling tinggi 25 km per jam. Atau kalau kita pergi di Kupang ada zebra cross. Itu petunjuk tempat untuk langgar jalan. Ada juga larangan tanda di situ, dilarang masuk atau dilarang lewat, dilarang parkir. Maka artinya bahwa itu sebagai perintah. Kenapa di jalan raya itu selalu ada rambu-rambu supaya kita yang melewati menggunakan jalan itu kita bisa mematuhi peraturan bersama-sama. Karena kalau ada yang tidak mematuhi aturan, resikonya adalah kecelakaan. Resikonya adalah menyusahkan diri dan menyusahkan orang lain. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam hidup ini. Kita pun hidup juga sama seperti itu. Hidup ini bagaikan perjalanan, bagaikan jalan yang dimana juga punya rambu-rambu, punya petunjuk-petunjuk, punya perintah-perintah yang harus kita ikuti. Yang kalau kita tidak ikuti perintah, tidak mengikuti petunjuk, maka perjalanan kehidupan kita pun juga akan merusak diri sendiri atau mengganggu diri sendiri dan juga mengganggu orang lain. Makanya dalam berbagai ibadat ada suatu seruan-seruan, khotbah-khotbah yang menunjukkan pada petunjuk-petunjuk, pada perintah-perintah yang harus kita lalui. Sama halnya juga dengan di jalan. Ya. Kita jalan, kendaraan di Indonesia ini kan jalan dari sebelah kiri. Ya. Kalau di luar negeri bisa dari sebelah kanan. Ya. Kita jalan dari sebelah kiri. Kita sampai kiri, tiba-tiba orang ambil kita pun jalan. Maka yang terjadi kecelakaan. Menyusahkan diri sendiri dan menyusahkan orang lain. Coba satu orang di antara kita celaka. Ya. Yang lain juga pikir. Ya. Ada yang celaka pasti orang di rumah juga pun hati juga berpikir ini di hati juga ini kemana? Apa yang terjadi? Luka lecet kok, luka berat. Maka yang dipikirkan adalah sesuatu yang harus dikerjakan dalam perjalanan hidup kita, di mana kita berjalan menuju sesuai petunjuk, sesuai perintah. Supaya bukan hanya untuk kita, tapi untuk sesama kita, untuk saudara-saudara kita, untuk orang lain juga. Maka dengan demikian bicara tentang kehidupan, hidup ini bukan tentang diri sendiri.
Sebagai murid-murid Tuhan, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup dalam tanggung jawab kesaksian. Kita hidup dalam tanggung jawab menghadirkan sukacita bersama. Kita hidup dalam tanggung jawab kasih dan saling menghargai satu dengan yang lain. Maka apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dalam pengajarannya ini, Matius 7 ayat 12 sampai 14, mengandung dua hal yang ada tadi. Petunjuk dan perintah. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itu petunjuknya. Kalau kita ingin menikmati suatu kehidupan yang penuh dengan sukacita, maka hadirkanlah sukacita bersama dengan orang lain. Kalau kita ingin hidup penuh dengan damai sejahtera, maka jangan cari hal dengan orang lain. Namun dari semuanya itu, hal yang paling penting adalah bertindak lebih dahulu. Kita tidak bisa mengharapkan damai sejahtera itu datang hanya dari orang lain yang membuat kita damai sejahtera. Tapi kita juga tidak mau berbagi untuk saling mengasihi dan membuat keadaan kita dan dia penuh dengan damai sejahtera. Kalau kita hanya mau menerima saja, maka itu adalah sikap yang egois. Kita melanggar petunjuk. Padahal dalam petunjuk yang diberikan oleh Tuhan Yesus, bertindak lebih dahulu. Kita yang mulai, kita yang start dahulu. Bukan tunggu orang lain. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dari hal ini menunjukkan kepada kita bahwa hidup ini penuh dengan pikiran yang harus ada inisiatif, harus ada gagasan dahulu. Bagaimana kita mengambil sikap, melihat suatu keadaan dan membuat pilihan harus memilih ini, harus mengerjakan ini, harus menjadi bijak untuk memutuskan sesuatu. Mau dihargai, maka belajarlah merendahkan hati kita kepada orang lain. Kalau kita tidak belajar merendahkan hati kita kepada orang lain, jangan harap kita akan dihargai. Banyak orang yang punya kedudukan. Saat dia duduk dalam kedudukannya itu, dalam jabatannya itu, dia dihargai. Tapi saat dia turun dari jabatannya, orang tidak menghargai dia. Kenapa? Ada yang salah dalam cara hidup, cara bergaul. Cara menghadapi orang lain, ada yang salah. Kalau mau dikatakan bahwa bacaan kita adalah seni pergaulan sebenarnya. Seni berrelasi dengan orang lain. Seni berakrab dengan orang lain. Seni hidup bersama dengan orang lain. Apa yang Yesus sampaikan ini sesederhana itu, tapi maknanya besar sekali. Tapi bukan hanya ada petunjuk, ada juga perintah. Dan perintah itu dia bilang seperti ini. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Itu perintah. Masuklah. Tidak ada pilihan antara pintu sesak, jalan yang sempit dengan pintu yang lebar dan jalan yang lebar. Tuhan tidak kasih pilihan. Dia kasih perintah. Masuklah. Dalam hal kebenaran Tuhan tidak bisa kasih pilihan. Dia kasih perintah. Ini yang benar. Ikut yang ini. Maka dalam hal hidup yang benar tidak ada pilihan bagi kita mau hidup yang benar atau tidak yang benar atau tetap yang salah. Kita tetap harus memilih pada yang benar. Memilih pada yang tepat. Tidak bisa memilih pada yang salah. Maka tidak ada pilihan di situ. Yang ada perintah. Saya menggambarkan yang sesak itu seperti ini. Jalan dan pintu yang sempit itu seperti ini. Ada orang yang bekerja. Saat dia bekerja, dia pulang kerja, dia istirahat sedikit, lalu dia memikirkan apa yang harus dia buat. Tanggung jawab pekerjaan sudah
di rumah sudah, maka dia tanggung jawab di gereja. Terlibat dalam vokal group, terlibat dalam aktivitas pelayanan di gereja, pergi ibadat, pergi latihan menyanyi, mempersiapkan diri dalam kebaktian minggu, dan sebagainya. Dia menjalani suatu kehidupan yang kita bilang cukup padat, yang dimana dia punya ruang gerak, hanya ada fokusnya kepada suatu kehidupan bersama orang lain dan kehidupan dengan Tuhan. Tapi jalan yang lebar itu, yang dia punya waktu terlalu panjang begitu. Ya. Dia pun contoh, ya. So, ada orang yang datang minum mabuk lah, dia bilang, beta hanya minum 15 menit sah. Habis itu beta ada sibuk di sini, ada. Ya. Dia akan minum sampai pagi pun dia akan kembali minum. Ya. Dari minum pagi, start dari pagi sampai pagi dia akan lupa waktu. Kenapa? Karena dia merasa waktu itu lebar sekali, panjang sekali, dan dia menikmati itu. Dan terlalu menikmati hal-hal seperti itu, kita merasa terlalu luas, terlalu bebas. Karena tidak ada orang bilang, beta hanya minum 1 jam, saat itu beta pulang. Ya. Tidak mungkin terjadi seperti itu. Bapak, mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran kita tentang jalan yang sempit dan jalan yang lebar bukan sekedar menunjukkan kepada kita tentang perilaku kita sendiri, tetapi hubungan dengan orang lain juga. Ada 2 hal yang penting untuk kita melihat bagaimana petunjuk dan bagaimana perintah itu dalam hubungannya dengan firman Tuhan yang kita baca ini. Yang pertama, kendalikan dan mengatur cara kita berpikir. Semua yang ada di pikiran kita akan mempengaruhi perkataan kita. Dan perkataan kita akan mempengaruhi relasi kita dengan orang lain. Tidak mungkin kita beromong sendiri, ya toh? Tidak mungkin keluar dari gereja ini lalu beromong sendiri, berdiri di jalan situ baru dia omong sendiri-sendiri. Semua lalu lalang juga, dia omong dia siapa? Ya. Padahal dia ada omong sendiri. Itu bukti kalau dia sedang gangguan itu. Ya. Orang kalau omong sendiri itu gangguan. Ya. Maka pikiran kita akan mempengaruhi cara bicara kita. Berarti saat kita bicara dengan orang lain. Maka bicara kita akan mempengaruhi relasi kita dengan orang lain. Kalau bicara kita ramah kepada orang lain, maka orang lain pun akan menanggapi dengan ramah. Tapi kalau bicara kita kasar dengan orang lain pun akan menanggapinya dengan kasar. Maka hati-hati dengan mengendalikan pikiran dan mengatur cara kita berpikir. Pikiran kita akan mempengaruhi perbuatan kita. Kalau pikiran kita mengendalikan kita untuk pergi, ya, maka kita akan pergi. Pikiran kita mengendalikan kita untuk duduk, maka kita duduk. Saat kita berpikir untuk berdiri, maka kita akan berdiri. Bisa saja pikiran kita mengatur kita untuk melakukan hal-hal yang benar, tapi juga melakukan hal-hal yang salah. Maka hati-hati kendalikan pikiran kita, karena dia akan menyangkut perbuatan kita. Mengendalikan pikiran kita, supaya pikiran kita ini terkontrol. Karena pikiran kalau tidak dikendalikan liar. Liar sekali. Kita bisa duduk dalam kebaktian ini, tubuh kita ada di dalam kebaktian ini, pikiran kita ada di jalan-jalan keliling.
Mata kita ada tertuju kepada pendeta yang berkhotbah, tapi kita pun pikiran ada pikir itu nyong yang ada di mata nunu itu kemana? Ya. Ya. Itu nyong yang ada di Kupang itu kemana? Itu artis yang ada di koran, itu yang ada di berita, itu di YouTube, itu kemana? Ya. Pikiran kita ini melampaui batas-batas sebenarnya juga. Karena itu perlu dikendalikan, kalau sampai dia melampaui batas berbahaya. Ada ibu-ibu juga kadang-kadang duduk di gereja suka baktian, pikirannya ada pikir, ikan ini taruh di mana tak salah kucing pimakan. Ya. Ya. Kadang-kadang itu yang terjadi, sehingga apa yang kita sedang nikmati saat ini bisa saja tidak masuk dalam telinga kita. Ya. Kita pembahasa yang kalau pikiran ada di lain, tubuh di lain, kita pembahasa apa? Tanganga. Iya toh? Kalau duduk tanganga itu berarti dia ada liam, dia pemikiran son ada di situ, ada di lain. Ya. Lalu kita bilang tanganga. Ya. Bapak mama saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hal yang kedua, daripada cara berpikir tentang petunjuk dan perintah, yaitu mengendalikan diri kita sepenuhnya dalam hubungan dengan orang lain. Mengendalikan hati kita. Hati kita ini penting untuk dijaga. Jangan isi hati kita dengan berbagai akar pahit. Jangan isi hati kita dengan iri-iri, kecurigaan. Jangan isi hati kita dengan nilai-nilai yang selalu negatif. Kalau hati kita isi dengan sesuatu yang negatif, apapun yang orang buat akan salah. Saya selalu bilang itu. Kalau hati kita seperti cangkir, gelas, kita isi pahit terus, air yang pahit terus, dia akan pahit. Sekalipun nanti kita poa dia dengan air yang manis, tetap dia akan terasa pahit. Kapan kita buang yang pahit itu, baru kita ganti dengan yang manis, baru dia akan terasa manis. Kalau kita mengisinya dengan hal-hal yang tidak benar, maka setiap perintah, setiap petunjuk Tuhan menjadi tidak berguna. Setiap suara roh Tuhan di dalam diri kita akan tidak terdengar. Makanya kita bilang, biasa orang bilang, awasi pikiran kita, awasi hati kita. Kalau kita tidak mengawasi hal itu, akan keluar dalam perkataan dan perbuatan kita apa yang ada di dalam diri kita, pikiran dan hati. Kedua hal ini berpengaruh besar dalam hubungan dengan orang lain. Biasanya itu akan tergambar di hari-hari seperti hari ini. Ya. Isi hati itu akan tergambar seperti hari ini. Pas pulang di sini sampai di cabang situ belok begini, tiba-tiba oto hampir serempet juga langsung balik langsung bilang, semua maki, untung baik hari Minggu. Ya. Itu gambaran hati yang sebenarnya. Bahwa ternyata hati kita penuh dengan maki. Ya. Hanya tak kaya di hari Minggu. Ya. Ini kalau Senin lu habis. Ya. Kan begitu toh. Ya. Pulang kok anak bikin hal, berpulang gereja. Untung baik berpulang gereja. Ya. Coba kalau sana gereja, itu anak pasti sebuah bunyi. Ya. Kadang-kadang hati itu akan tergambar dalam perbuatan, perkataan kita. Maka kendalikan itu baik-baik, dan cara mengendalikan itu, isilah dia banyak hal dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna, hal-hal yang baik, hal-hal yang penuh dengan ketulusan, kebenaran, hal-hal yang penuh dengan kejujuran dan ketaatan. Kalau kita isi dengan hal-hal yang penuh dengan
keserakahan, hawa nafsu, kepentingan diri sendiri, maka banyak hal yang akan tergambar dalam pelayanan, dalam kehidupan bersama bergereja, akan muncul kepentingan-kepentingan diri sendiri. Dan itu yang akan merusak relasi kita dengan orang lain. Saya berharap bahwa jemaat Tuhan sekalian menjaga hati dan pikiran untuk taat kepada petunjuk dan perintah Tuhan. Hidup manusia itu selalu ada batas. Jangan melampaui batas. Saat kita melampaui batas, kita akan melukai orang lain. Kalau tidak melukai orang lain, melukai diri sendiri. Tadi malam ibadat saya ambil contoh. Saya mau naik pohon, saya kepingin makan kelapa, kepingin makan kelapa muda. Orang seperti saya mungkin naik bisa. Ketu habis, kelapa turun bisa. Tapi kemungkinan yang kedua, beta juga jatuh dari atas sama seperti kelapa. Ya. Kenapa? Naik bisa, turun pasti tidak bisa. Ya. Dan itu dia persoal. Kalau kita mau melampaui batas, naik saja, paksa turun saja. Yang terjadi adalah kecelakaan. Luka-luka, tangan patah, kaki patah, dan sebagainya. Supaya jangan sampai itu terjadi, batas kita hanya bisa lihat dan hanya bisa nikmati, tidak sanggup naik. Maka cari orang yang bisa naik pohon kelapa. Sederhana saja kan? Ya. Kalau kita hanya tahu sampai kepada titik menyanyi yang kiri-kiri pas-pas, kanan-kanan pas-pas, jam paksa solo. Iya toh? Acara besar baru beta mau solo. Ya. Solo Bapak. Kebaktian bisa bubar itu. Ya. Bubar sebelum waktunya. Ya. Banyak akan keluar dan mengomel. Suara kiri mau paksa menyanyi. Itu dia nama melampaui batas. Melukai orang lain juga. Menyanyi ini kan dinikmati oleh yang lain. Bukan cuma kesaksian supaya Tuhan senang. Tapi juga kesaksian tentang Tuhan yang diberitakan kepada para yang mendengar. Maka masing-masing dengan dia pun talenta, maka kerjakan itu sesuai dia pun kemampuan, sesuai dengan apa yang dia sanggup. Jangan melampaui itu. Kalau tidak bisa dilampaui. Kalau kita melampaui batas, kita akan merusak banyak hal dan melukai banyak hal. Contoh yang melampaui batas tentang jalan. Jalan-jalan begini tiba-tiba pas berhadapan, satu langsung angka ban muka. Ya. Lalu dia baru belajar angka ban muka, toh? Habis itu dia jatuh rambang bawah dengan orang lain. Apa yang terjadi? Dia luka-luka tapi dia mengorbankan orang lain. Pada kepentingannya yang tidak perlu itu. Pada sesuatu yang tidak sanggup dia buat. Mungkin dia pikir, Rosi angka ban muka gampang-gampang, kok beta bisa angka ban muka. Ya. Rosi angka ban muka mulusan pica. Ma dia angka ban muka mulu pica. Membuktikan bahwa dia pembatas tidak melampaui Valentino Rossi. Begitu. Sederhana saja. Ya. Itu yang sebenarnya harus kita perhatikan. Untuk menjaga pikiran, menjaga hati kita sesuai kebenaran Tuhan. Jangan melampaui batas. Sekalipun kita diperintahkan untuk bertindak lebih dahulu. Tapi ada batasnya dari setiap tindakan kita. Saya berharap bahwa hidup kita ini ada batas ya. Ajaran firman Tuhan juga memberikan petunjuk dan perintah batas. Supaya dengan suami relasi baik, istri dengan suami punya relasi baik, maka suami jangan melampaui batas, istri jangan melampaui batas. Ada satu mau tambah satu, itu kan dia nama rakus, melampaui batas. Yang terjadi gebrek sini, gebrek sana, cari hal sini, cari hal sana, terakhir bercerai lalu kita bilang itu mungkin takdir Tuhan. Ya.
Habis itu baru mulai kesaksian ini itu, menjelekan ini itu. Anak muda dan juga kadang seperti itu. Pacaran di satu orang sudah cukup, mau cari di lain. Saya rasa bahwa satu desa harus ada satu. Satu kampung harus ada satu. Semua minta putus baru kita duduk malam-malam baru kita menyanyi. Malam bantu aku untuk lupakan dia. Wih, ini menyanyi nih. Menyanyi dan penghayatan lagi. Pakai air mata malele lagi. Palopot bunga lagi. Kita bingung juga ya. Lagu-lagu itu menghibur. Tapi kadang-kadang kita terlalu terbawa suasana. Ada orang yang menyanyi lagu tentang mama, tentang bapak. Wih, menyanyi itu sedih sekali. Mas pulang habis dia mas parak di orang tua. Itu sama dengan juga. Ya. Jadi hal-hal seperti itu betul-betul haruslah tidak ada di dalam hati kita. Tidak ada di dalam pikiran kita. Karena bukan hanya merusak diri sendiri. Tapi suatu saat akan merusak orang lain. Jangan simpan itu dalam hati. Dalam kehidupan bergereja, masing-masing dan dia pun talenta. Masing-masing dan dia pun kerja, masing-masing dan dia pun pelayanan. Tetapi bukan berarti tidak saling mendukung. Kami sekolah, kami kuliah, kami punya teman-teman dengan dia punya talenta. Ada yang jago dekorasi, ada yang jago menyanyi, ada yang bisa bermain musik. Ada yang hanya bisa kasih pikiran, dia punya ide banyak. Tapi untuk dikerjakan dia punya ide tidak, dia butuh orang lain. Tapi ada satu yang dia pun tugas lain dari lain. Dia pun tugas menghibur. Setiap kali pertemuan, setiap kali kerja harus ada dia. Kenapa? Dia pun kerja, soalnya ada kerja, dia soalnya bantu apa-apa. Tapi dia pun kerja bikin lucu. Kita akan ketawa terus. Kalau soalnya ada dia, soalnya enak. Karena dia menjadi sesuatu yang menghibur. Ya. Masing-masing dan dia pun kemampuan. Tapi bagaimana ini bergabung lalu menjadi satu kekuatan. Terikat dalam saling menghargai, saling membutuhkan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu harus ada di dalam persekutuan gereja. Gereja bukan tentang satu orang. Tapi tentang banyak orang. Karena itu tidak heran kalau di dalam gereja banyak rapat sini, rapat sana, pertemuan sini, pertemuan itu. Ya. Kenapa? Kita butuh banyak pikiran, banyak orang untuk bersama-sama menata kehidupan pelayanan. Jadi kalau ada rapat-rapat panggil, tolong. Jangan duduk di luar, jangan bilang biar sako, itu dong so ada tuh. Ya. Tidak, kita butuh semua orang. Cara kita hidup bersama seperti itu. Sama halnya juga dengan vokal group. Menyanyi perlu suara satu, suara dua, suara tiga. Tidak perlu suara kiri. Ya kan? Ya. Suara kiri tidak perlu. Yang diperlukan 1, 2, 3. Sekalipun kadang-kadang kiri. Ya. Tapi sebisa mungkin jangan kiri. Biar firman Tuhan ini menolong kita. Amin.